Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asa dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang konsep dasar IPS terpadu. Nah, buku konsep dasar IPS karya Musyarofa Abdurrahman Ahmad dan Nasobini Suma ini merupakan salah satu buku pegangan yang penting terutama bagi mahasiswa pendidikan dan calon guru yang ingin memahami secara mendalam hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita sebut dengan IPS. Buku ini diterbitkan oleh Komojoyo Press pada tahun 2021 dan terdiri atas 8 bab. Sebagai mahasiswa pendidikan sosiologi, saya menilai buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan penjelasan praktis dan konseptual tentang bagaimana konsep-konsep ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, dan antropologi dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS di sekolah. Pada bab pertama, buku ini menjelaskan bahwa IPS adalah hasil integrasi dari berbagai ilmu sosial yang disusun dan disederhanakan secara pedagogis untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. Penulis juga menekankan bahwa pendidikan IPS bertujuan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, baik itu kesadaran sosial dan kemampuan memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab kedua, kita diajak melihat perkembangan IPS di dunia internasional seperti di Amerika, Korea Selatan, serta bagaimana sejarah pendidikan IPS berkembang di Indonesia sejak kurikulum 1975 hingga kurikulum 2013. Hal yang paling saya apresiasi dalam buku ini adalah bab ketiga, yang dimana bab ini mengupas 5 disiplin ilmu sosial utama yang menjadi dasar pembelajaran IPS. Sosiologi sebagai bidang yang saya tekuni dijelaskan secara rinci mulai dari konsep masyarakat, interaksi sosial, norma, peran, konflik sosial, hingga perubahan sosial. Penjelasan ini sangat membantu dalam memahami bagaimana teori-teori sosiologi dapat diadaptasikan dalam proses pendidikan, khususnya di tingkat dasar dan menengah. Selain itu, buku ini juga membahas konsep-konsep penting dari ilmu ekonomi seperti kebutuhan, kelangkaan, produksi, distribusi, dan konsumsi, serta konsep sejarah dan geografi dalam konteks pendidikan. Bab-bab selanjutnya itu menguatkan pemahaman saya tentang kebudayaan, hubungan manusia dan lingkungan, serta pentingnya pendidikan global dan pendidikan lingkungan hidup. Penulis juga membahas pembelajaran terpadu pada mata pelajaran IPS di SMP atau MTS beserta tantangan dan solusinya. Pendekatan seperti inukwiri, pembelajaran kooperatif, dan problem solving dijelaskan sebagai modal yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Jadi, secara keseluruhan, buku konsep dasar IPS ini memiliki banyak kelebihan materi yang dimana materinya disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional, serta menekankan pentingnya nilai demokratis, multikultural, dan kesadaran global. Namun buku ini juga memiliki kekurangan, terutama karena minimnya ilustrasi visual dan studi kasus nyata yang seharusnya bisa memperkaya pengalaman kita. Meski demikian, dari perspektif mahasiswa pendidikan sosiologi, saya sangat merekomendasikan buku ini sebagai referensi utama untuk memahami bagaimana ilmu-ilmu sosial dapat diintegrasikan dalam pendidikan dasar dan menengah melalui mata pelajaran IPS. Sekian review buku dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa kembali. Thank you everyone. Thank you.